Setelah pamer TC mewah di IKN, Pak Erick Thohir bersama dengan orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo, juga telah merencanakan untuk membangun sebuah stadion mewah berstandar FIFA di ibu kota baru Indonesia tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, Pak Erick ini telah beberapa kali memberikan kejutan-kejutan tak terduga guna memajukan sepak bola Indonesia. Dan langkah-langkah yang dilakukan Pak Erick berhasil mengundang banyak perhatian dunia. Ya, sejak terpilih menjadi ketua PSSI yang baru, Erick Thohir benar-benar mampu langsung memikat hati semua pecinta sepak bola nasional. Bagaimana tidak? Pria 53 tahun itu secara frontal berani melakukan perubahan-perubahan yang tak biasa. Dan beberapa waktu lalu, Pak Ketum dengan belak-belakan mengungkapkan beberapa rencana besarnya untuk membuat sepak bola Indonesia di semua elemen jadi lebih baik. Dan benar saja, berbagai prestasi yang dulunya sulit kita bayangkan, kini berhasil dicapai oleh pasukan Garuda Merah Putih. Siapa yang membayangkan Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau lolos sampai semifinal Piala Asia U23? Namun semua itu berhasil dilakukan hanya dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Bahkan nama Pak Erick Thohir ini semakin menjadi sorotan media-media di dunia setelah dirinya melakukan gebrakan demi gebrakan yang bisa memajukan sepak bola di Indonesia. Salah satunya adalah mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel bintang Eropa, serta membangun infrastruktur yang berstandar FIFA. Hal itu bertujuan untuk menunjang kemajuan sepak bola di tanah air. Membangun TC berstandar FIFA. Seperti diketahui, pemerintah dan PSSI telah menyiapkan training camp buat Timnas Indonesia di IKN atas bantuan FIFA. Pembangunan training camp ini telah dibangun sejak tahun lalu. Setelah menjalani proses yang panjang, akhirnya Erick Thohir mengungkapkan kondisi pembangunan TC ini. Ia mengungkapkan kondisi pembangunan TC di IKN melalui Instagram miliknya. Orang nomor 1 di PSSI itu mengunggah video bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, dengan memantau pembangunan TC Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erick mengatakan bahwa TC Timnas Indonesia itu sudah memasuki tahap finishing. Ia memperlihatkan bagaimana kondisi dan kesiapan TC di IKN tersebut. Video tersebut memperlihatkan 2 lapangan yang dibangun sudah siap. Untuk mes tempat pemain ini, direncanakan ada total 41 kamar. Meski berada di tengah hutan, namun TC Timnas ini terkesan sangat mewah jika dipantau memakai drone. Bangun stadion mewah di tengah hutan. Selain membangun TC yang megah, Ketua PSSI dan pemerintah juga telah merencanakan untuk membangun sebuah stadion megah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kabarnya, pembangunan stadion megah di IKN ini menghabiskan biaya fantastis mencapai 180,6 miliar. Nantinya, setelah berdiri, stadion megah di IKN ini akan menjadi markas baru Timnas Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan jika pembangunan stadion megah di IKN ini sebagai bentuk persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 mendatang. Dan beredar kabar jika stadion megah di IKN itu akan diberi nama Stadion Garuda Nusantara. Stadion Garuda Nusantara di IKN bukan stadion biasa. Stadion Garuda Nusantara di IKN nantinya menyajikan pengalaman unik bagi para pecinta sepak bola. Tidak hanya sebagai tempat olahraga, Stadion Garuda Nusantara di IKN ini juga digadang ramah lingkungan. Arsitektur Stadion Garuda Nusantara di IKN ini merupakan perpaduan harmonis alam.
datangkan para pemain berbakat dari Eropa. Selanjutnya, langkah gila yang dilakukan oleh Erick Thohir adalah berani mendatangkan sejumlah pemain berbakat dari Eropa. Sebut saja Justin Hubner, Ivar Jenner, Jay Itzas, hingga Nathan Joaon. Merupakan sebuah langkah yang paling berani dari Erick Thohir untuk kemajuan sepak bola tanah air. Dan hasilnya pun memuaskan, timnas Indonesia berhasil berkembang pesat, bahkan kini mulai mampu bersaing di level Asia. Tingkatkan kualitas wasit. Sampai detik ini, para wasit yang katanya lolos seleksi FIFA itu pun masih suka bikin ulah. Oleh karena itu, Erick Thohir ingin secepat mungkin melakukan tindakan dalam upaya untuk menjadikan kompetisi Liga musim 2023-2024 jauh lebih baik, di mana salah satu langkah yang serius dipersiapkan adalah soal VAR. Ya, PSSI bersama operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru akan mendatangkan instruktur FIFA, Subkidin, untuk melakukan program pelatihan video asisten referee. Hal tersebut demi menunjang kinerja wasit di lapangan, baik dalam hal keputusan-keputusan yang objektif, sehingga semua pertandingan berjalan lancar, bersih, dan fair. Pelatihan ini sangat penting, apalagi sebentar lagi kompetisi Liga 2 segera dimulai, dan VAR akan segera diimplementasikan. Saya berharap usaha keras PSSI ini benar-benar ditanggapi dengan serius para wasit, karena ini untuk perbaikan Korps Wasit Indonesia. Jika setelah pelatihan ini masih ada yang ngaco, akan saya gigit, kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Target peringkat 100 dunia. Sejak ditangani Pak Erick Thohir, ranking FIFA Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup drastis, di mana sebelumnya mereka menempati peringkat 170 dunia. Hingga detik ini sudah di angka 133 dunia. Dan tak puas sampai di situ saja, Pak Erick Thohir telah memberikan target tinggi kepada Sintayong agar bisa membawa timnas bisa tembus ke peringkat 100 dunia. Dan jika melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini, target itu bukanlah hal yang mustahil untuk bisa dicapai. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk timnas Indonesia jelas luar biasa. Dengan segala pengalamannya, perlahan tapi pasti, dirinya telah membawa nama Indonesia makin disegani oleh dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.